Pemirsa Intens Investigasi, lembayung duka masih memayungi keluarga Ayu Ting Ting pasca sang keponakan Raya Zoltan Farizal pergi untuk selama-lamanya di hari Sabtu 31 Agustus lalu. Ya, meninggal dunia di usianya yang belum genap 2 bulan, baby Zoltan mengalami dehidrasi pasca melakukan imunisasi. Di tengah duka mendalam yang masih terus dirasakan Ayu, sebagai sahabat, Ivan Gunawan pun menuturkan seperti apa hancurnya perasaan Ayu Ting Ting tersebut. Lantas, seperti apa Ivan Gunawan menggambarkan hancurnya perasaan Ayu ketika ia hadir pada saat itu? Seperti apa pula Ivan Gunawan menceritakan momen yang sangat tidak disangka-sangka olehnya? Benarkah Ivan Gunawan melihat ekspresi Ayu yang masih sering sedih, mengingat momen kebersamanya dengan almarhum baby Zoltan? Lalu benarkah pula di hari ketiga kepergian baby Zoltan kemarin, Ayu dan keluarga masih merasakan kesedihan yang luar biasa sehingga memutuskan untuk kembali berkunjung ke makam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebuah kalimat bijak mengatakan, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Meski begitu, di saat bersedih, setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Hal ini sepertinya yang dilihat Ivan Gunawan sebagai sahabat dekat Ayu Ting Ting saat ditanya perihal kesedihan Ayu usai sang keponakan tercinta pergi untuk selama-lamanya beberapa hari sebelumnya. Diselimuti kebahagiaan pas kehadirnya anggota keluarga baru yang meramaikan kediaman mereka. Belum menginjak 2 bulan, kebahagiaan tersebut kembali direnggut oleh sesuatu hal yang tidak bisa disangga oleh manusia, yaitu takdir. Ivan mengungkap jika Ayu dan keluarga besarnya masih bersedih. Terlebih mereka pun semua ikut andil dalam mengurus almarhum baby Zoltan, anak kedua dari Ayu, yaitu Ashifa. Ya pasti sedih lah, saya pernah kehilangan orang tua saya aja sedih. Apalagi ini kehilangan keluarga baru yang istilahnya baru berapa bulan di rumah. Yang dinanti-nanti, yang dipengen-pengen gitu kan, ya pasti sangat manusiawi. Udah pasti ya, karena kalau Ayu itu kan sosok orang tuanya itu memang benar-benar berada di garda depan gitu kan, karena ayah rojak, ibu itu kan juga mereka yang ngasuh anak-anak juga gitu kan. Di saat Ayu kerja ya Bilkis yang ngasuh anak ibunya gitu. Saat mungkin Syifa lagi ada urusan juga ibunya kan juga ikut merawat. Jadi mereka ayah sama ibu itu bukan hanya sebagai nenek kakek, tapi ya orang tua buat mereka juga sih gitu. Pasti terhubung kan, bondingan mereka tuh kan kuat banget ya gitu. Tali persaudaraan satu rumah itu kan kuat banget. Jadi kalau satu terluka pasti semua terluka. Ivan Gunawan, salah satu sahabat Ayu yang hadir dalam momen tahlilan di hari kedua, menyaksikan langsung bagaimana kesedihan yang masih menghiasi Ayu dan keluarganya. Datang untuk memberikan dukungan moral dan juga semangat untuk Ayu dan keluarga besarnya, Ivan pun tidak ingin dianggap jika kedatangannya tersebut disalahartikan. Banyak yang bisa memahami ke Ayu. Enggak lah, Ayu sosoknya temennya banyak, karena kebetulan aku juga ada waktu. Dan nanti Fikri sebelah kamu ya? Apa namanya? Oh, okay. Saat
Yang penting nanti sahabat mundur kita aja dalam musibah kan kelihatan sampai bagus. wajib kita hukumnya untuk Nah, betul. kasih semangat, kasih doa, apa yang bisa kita bantu. Ya nanti kan suatu saat saya juga punya momen kehilangan dan dia juga akan melakukan hal yang sama. Aku rasa itu udah sangat Indonesia ya gitu kan, karena kita kekeluargaan juga udah sangat kental gitu kan, jadi ya. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, memang rasanya tidak mudah bagi Ayu dan keluarga besar untuk mengikhlaskan kepergian bocah yang lahir ke dunia dengan nama lengkap Raya Zoltan Farizal. Kemarin, Ayu dan keluarga besar terlihat mengunjungi makam almarhum Baby Zoltan. Terlihat Ayu dan keluarganya masih belum bisa menahan air matanya untuk tidak terjatuh, terutama pada saat menyaksikan momen di mana Syifa, ibunda dari Baby Zoltan, menabur bunga dan menyiramkan ASI miliknya ke makam sang putra tercinta. Mama milik saya. Kasih mama masih banyak adik. Doakan saya. Ya kaget lah, dimana anak kecil sakit masa sampai harus berpisah sih gitu ya, pasti kaget lah. Tapi karena aku nggak punya pengalaman ngurus anak ya, nggak punya anak kecil, nggak pernah tahu langkah-langkahnya seperti apa gitu kan, jadi aku nggak bisa berkomentar banyak. Ayu dan keluarganya masih larut dalam duka yang begitu mendalam. Meski mencoba ikhlas dan melantunkan doa-doa terbaiknya, seperti diantaranya membacakan surat Yasin. Dan di akhir ziarah, Ayu pun tidak bisa berkomentar banyak. Ia pun hanya bisa berterima kasih dan memohon maaf kepada awak media karena belum bisa banyak berkomentar soal apapun. Mama milik saya. Kenapa cepat sekali berontak? Kuat ya, Teh. Ya iyalah, ya kan Ayu juga nggak punya anak lagi selain Bilqis gitu. Jadi di saat ada new member di rumah ya pasti dianggap anak sama aku. Saya mungkin di kesempatan ini pengen bilang terima kasih sama kalian semua yang suka sama keluarganya Ayu, yang berempati, mengirimkan doa, ikut berbelasungkawa. Saya mungkin bisa mengucapkan
mengucapkan banyak terima kasih juga sama kalian gitu kan, karena apapun sekarang tuh pasti ada pro kontranya ya gitu, mau kesenangan, kesedihan, kehilangan, semua pasti ada pro kontranya, tapi saya rasa Ayu dan keluarga bisa memilah mana yang bisa disimpan dan mana yang nggak usah perlu dibaca. Di balik kesedihan Ayu Ting Ting, sebelumnya Ayu Ting Ting pun sempat angkat bicara terkait kronologi kepergian sang keponakan tercinta. Lalu, seperti apa cerita Ayu? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Suasana duka yang mendalam masih menyelimuti keluarga besar Ayu Ting Ting hingga kemarin. Meski begitu, Ayu Ting Ting pun sempat sedikit menceritakan awal kronologi berpulangnya sang keponakan tercinta di usianya yang baru menginjak 55 hari. Ya kita juga kan nggak tahu ya, emang mungkin udah jalannya Allah gitu ya, yang terbaik buat si adek gitu. Jadi ya kita juga shock Pak, keluarga juga semua shock, nggak ada yang nggak shock. Emang awalnya muntah-muntah gitu, terus buang air gitu. Ya kita pikir kan biasa ya, terus kita cek ke rumah sakit juga dokter bilang nggak ada apa-apa, karena ini habis imunisasi juga kan, pas banget gitu habis polio itu gitu. Jadi dari situ udah mulai gejalanya kayak muntah gitu, terus udah kita bawalah ke rumah sakit, terus dokter bilang nggak apa-apa, memang gejalanya seperti itu karena kan kita anak-anak. Terus ya udah kita diemin, tapi setiap hari tuh nggak berhenti, ternyata muntah terus pup juga gitu, jadi anaknya dehidrasi gitu. Dari situ ya udah dirujuk, kita awalnya di rumah sakit sini, dirujuk pindah ke rumah sakit Bunda Margonda, kita sampai akhirnya masuk ICU. Hari Rabu masuk rumah sakit, hari Kamisnya dipindah ke rumah sakit Bunda Margonda. Itu 2 hari ya Bu? Iya, di rumah sakit Bunda Margonda sampai hari Sabtu kemarin. Saya kurang paham tuh, karena waktu pas kesana kan Nasifa sama Nanda pas hari Jumat di imunisasi itu, sorenya dia udah muntah, udah Sabtunya dibawa langsung ke rumah sakit itu lagi gitu. Ditanya sama dokter di rumah sakit Jakarta kan, ditanya sama dokter anak yang ngurusin si adek dari bayi gitu. Katanya nggak apa-apa deh, benar biasa. Ya karena kita percaya kan apa kata dokter gitu kan. Ya sudah, apa yang benar? Sifanya saya juga enggak terlalu enggak ya, saya enggak cuma muntahnya doang, saya pikir muntah ya muntah sekali, paling sehari sekali ya gitu, tapi ternyata ini enggak gitu, sekali itu bisa berkali-kali, juga sehari itu bisa berkali-kali gitu. Ya tapi memang udah takdirnya Allah juga. Sampai itu jam berapa? Sore malam? 1, enggak. Saya cepat kok, dari siang itu enggak jam 1, jam 1:30 lah saya nyampe rumah sakit. Langsung dinyatakan nggak ada sama dokter dan tidak tertolong lagi. Seperti diceritakan sebelumnya, sempat mengalami muntah-muntah hingga diare, hingga kondisinya pun lemas dan pucat. Tak lama kemudian, baby Zoltan dilarikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan. Semula, Ayu bercerita, menurut dokter, hal tersebut baik-baik saja. Namun justru semuanya terjadi begitu cepat saat Ayu mendengar kabar jika baby Zoltan yang harus pergi untuk selamanya. Bilangnya sih
Ya, semua cepet banget terjadinya, kita juga bingung Mbak, Mas, kita juga nggak tahu seperti ini gitu. Jadi, aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. 2 bulan kurang 7 hari. Ini imunisasi pertama begitu? Enggak, ini udah yang kesekian kalinya. Cuma biasanya nggak pernah seperti ini gitu. Mungkin memang sebelumnya baik-baik aja. Sampai itu normal. Ya, tapi memang udah. Saya enggak. Dan Bu Aya mendengar sendiri. Saya lagi pemotretan kemarin tuh pas hari Sabtu pagi. Jumat pagi saya ke rumah sakit, Sabtu paginya saya syuting, jadi saya nggak sempat ke rumah sakit kan. Karena saya photoshoot buat single baru nyampe, lagi make up, lagi hairdo gitu, kirimin lah sama Siva gitu. Kok Zoltan pucet ya, kok adek pucet ya gitu. Kok pucetnya kayak gini gitu, kurang darah. Saya telepon, wah saya telepon bawel banget dari awal gitu. Coba deh transfusi darah deh, kalau emang tolong dong lakuin yang terbaik, tolong gitu, jangan sampai anak gue kenapa-napa gitu. Ternyata dokternya bilang nggak bisa langsung main transfusi aja, jadi kita harus ambil darah lagi, harus cek lab dan lain-lain gitu. Nah, dia ambil darah terakhir itu dia udah nggak ada respon, nangis tuh dia udah enggak. Kita juga kan jadi bingung ya, nggak nangis. So Siva bilang, ini gimana nih, ya udah gue pulang. Saya langsung pulang buru-buru dari sana ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit udah lemes, udah wah, telepon juga ayah nelfon, nggak ada yang saya angkat. Saya nggak mau denger apapun gitu ya, saya mau cepet nyampe aja. Saya nyampe ya udah. Sementara itu, di balik kronologi yang diceritakan Ayu Ting Ting, seperti diketahui, hal ini adalah sebuah pukulan berat untuk keluarga besar Ayu Ting Ting. Lantas, seperti apakah psikolog Bunda Romi ketika menelisik kondisi duka yang menyelimuti Syifa dan Ayu atas meninggalnya baby Raya Zoltan? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Ya, rasa duka yang menyelimuti keluarga besar Ayu Ting Ting seperti sebuah pukulan berat. Tidak percaya jika buah hatinya telah pergi begitu cepat, di mata psikolog Bunda Romi, apa yang dirasakan keluarga besar Ayu Ting Ting tersebut adalah sebuah hal yang wajar. Karena merekalah orang yang paling dekat. Apalagi untuk Syifa yang sudah bergegas untuk ziarah ke makam putranya beberapa hari setelahnya. Hal itu pun tidak bisa ditahan karena sang ibu ingin kembali melihat pusara anaknya, entah untuk membersihkannya ataupun memanjatkan doa untuk ketenangan jiwa anaknya. Ya, pastinya sedih lah ya, dan ibu itu pasti karena merasa itu dari awal kehidupan anaknya itu ada di dalam kandungannya, jadi attachment, kedekatannya itu jadi luar biasa. Tetapi kan memang kalau kita lihat semua itu pasti ada qadarullahnya, ada apa suratan Tuhan yang kemudian membuat seperti ini. Tapi berarti kehilangan itu pasti, sudah pasti. Apalagi ini ibaratnya apa ya, kan sesuatu yang ditunggu, yang kemudian kalau nggak salah suatu keluarga tuh kemudian euforianya luar biasa waktu kehadiran anak ini, jadi pastilah kehilangan. Ya kita harus ikut apa ya namanya, kita berduka cita, terus kemudian memang pasti juga merasa bahwa kasihan juga dengan apa yang terjadi pada ibu ini. Kenapa ibu itu? Karena gini, emosi yang telah tinggi yang kemudian tidak bisa diluapkan secara utuh semua membuat bisa kadang-kadang ibu itu, bukan ibu aja, siapapun juga yang
mengalami itu bisa seperti kehilangan kesadarannya karena tidak tahu apa yang akan harus dilakukan, apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Selama ini kan pasti kan yang paling dekat tuh adalah si ibu, menyusui semua di ibu, sehingga pasti kesakitan hatinya atau kesedihan hatinya itu pasti lebih mungkin kadang-kadang daripada yang lain. Orang mengalami kehilangan seperti ini, kesedihannya atau rasa berdukanya itu kita nggak bisa pernah tahu yang ini sama yang satu sama yang lain tuh nggak sama, pasti berbeda-beda. Tetapi dalam berbeda itu pasti mereka tetap aja merasa bahwa sudah mengalami masa yang tidak nyaman. Nah, pada waktu dia kangen atau apa, dia tahu jasad anaknya ada di sana. Seorang selalu bilang, kan mengirimkan doa bisa, tapi kadang-kadang akan merasa lebih nyaman untuk kemudian lihat kuburnya. Sehingga kalau menurut saya ini sesuatu yang untuk membantu ibu untuk kemudian melewati masa-masa sulit dari kehilangan ini. Pada sesuatu seseorang itu merasa seperti kedukaan ya. Kedukaannya ini tuh kan nggak bisa digambarkan. Dan paling sebetulnya bisa dilihat adalah pada waktu misalnya dia di kamar, dia lihat baju anaknya, dia cium bau anaknya dari bantal dan lain sebagainya. Tetapi kan udah nggak bisa meluk, makanya kemudian pasti maunya inginnya ziarah, inginnya berdoa, inginnya mengirimkan doa agar anaknya mencapai sesuatu yang indah di surga gitu. Nggak bisa ditahan kalau menurut saya, itu hal-hal seperti ini nggak bisa ditahan. Karena apa? Karena dia juga tetap ingin melihat kubur anaknya gitu, merawatnya. Nggak usah misalnya ibu dengan anak, mungkin kakak beradik aja bisa juga seperti itu. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang logis dan wajar kalau menurut saya. Dan ini nggak boleh kita mengatakan bahwa ini kok dia terlalu ya, udah tahu badannya nggak kuat kok kemudian nekat ke sana, nggak bisa seperti itu. Karena ini rasanya orang ibu yang kehilangan anaknya itu pasti luar biasa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.